Bapak atau Ibu dosen Universitas Cyber Asia, perkenalkan nama saya Junianti Cahaya. Saya merupakan mahasiswa Prodi Manajemen kelas MJ503. Di sini saya ingin mempresentasikan UAS atau tugas terstruktur yang sudah saya buat dengan judul Peran Hukum Bisnis dalam Penguatan UMKM di Era Digital. Berikut penjelasan yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari UMKM. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Kontribusinya terhadap PDB mencapai sekitar 60% dan menyerap 97% tenaga kerja nasional. Namun, di era globalisasi dan digitalisasi, UMKM menghadapi tantangan besar seperti masuknya produk impor murah dan persaingan harga di marketplace. Permasalahan utamanya adalah bagaimana hukum bisnis dapat memperkuat dan melindungi UMKM agar mampu bersaing secara adil. Penelitian ini juga menggunakan metode studi kasus terhadap UMKM yang terdampak pada produk impor. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah analisis hukum bisnis dan teori ekonomi kerakyatan dengan didukung data empiris nasional. Tujuannya untuk melihat solusi konkret dalam memperkuat daya saing UMKM. Selanjutnya ada pun kajian teori. Teori yang digunakan adalah teori ekonomi kerakyatan yang menekankan bahwa ekonomi harus berpihak kepada rakyat kecil. Kemudian teori perlindungan hukum yang menjelaskan pentingnya regulasi dalam melindungi pelaku usaha kecil. Dan juga ada teori persaingan usaha yang menekankan pentingnya persaingan yang sehat dan adil. Selanjutnya ada pun pembahasan dari penelitian dari UMKM ini yaitu dampak positif. Ada dampak positif yaitu globalisasi juga membawa dampak positif. Seperti pasar yang lebih luas, UMKM bisa memanfaatkan digital marketing dan e-commerce. Selain itu juga terdapat peluang ekspor serta transfer teknologi yang dapat meningkatkan kualitas produk. Ada juga dampak negatif. Dari dampak negatifnya yaitu dari globalisasi ini cukup signifikan, yaitu produk impor murah membanjiri pasar domestik. Kemudian terjadi perang harga yang tidak sehat dan UMKM juga memiliki keterbatasan modal dan kurangnya perlindungan hukum terhadap merek dan hak kekayaan intelektual. Selanjutnya kita masuk ke pembahasannya, yaitu dalam upaya memperkuat UMKM di tengah tekanan bisnis global, terdapat beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan. Pertama, perlindungan merek dan hak kekayaan intelektual atau HKI sangat penting agar produk UMKM memiliki identitas hukum yang jelas dan tidak mudah ditiru oleh pihak lain. Dengan perlindungan hukum yang kuat, pelaku UMKM dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperkuat posisi usahanya di pasar. Kedua, ada regulasi perdagangan dan kebijakan anti-dumping perlu ditegakkan untuk mencegah masuknya produk impor dengan harga yang tidak wajar, yang dapat merugikan pelaku usaha dalam negeri. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil. Ketiga, ada akses pembiayaan menjadi faktor krusial dalam pengembangan UMKM. Banyaknya pelaku usaha yang kesulitan berkembang karena keterbatasan modal. Oleh karena itu, kemudahan akses kredit, bantuan pembiayaan, dan dukungan perbankan sangat dibutuhkan. Keempat, ada peningkatan literasi hukum dan kemampuan digital juga harus diperkuat. UMKM perlu memahami aspek hukum dalam berbisnis serta mampu memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Dan yang terakhir, yang kelima, ada sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi kunci utama. Kolaborasi yang baik akan menciptakan ekosistem bisnis yang mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan. Selanjutnya, terakhir ada materi kesimpulan dari rekomendasi. Rekomendasi yang pertama yaitu pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap produk impor agar tercipta persaingan usaha yang sehat. Selain itu, akses pembiayaan dan insentif bagi UMKM juga perlu ditingkatkan. Rekomendasi yang kedua yaitu pelaku UMKM harus meningkatkan literasi hukum dan kemampuan digital, serta mendaftarkan merek dan hak kekayaan intelektual untuk mendapatkan perlindungan hukum.
Dan rekomendasi yang ketiga yaitu akademisi, yaitu perguruan tinggi perlu memberikan pendampingan dan pelatihan manajemen usaha agar UMKM lebih siap menghadapi persaingan global. Baiklah, yang terakhir kesimpulan yaitu UMKM berperan besar dalam perekonomian nasional dan globalisasi memberi peluang dan tantangan. Tantangan utama produk impor, modal, dan perlindungan hukum. Terakhir, hukum bisnis penting untuk kepastian dan perlindungan usaha. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen. Saya tutup. Terima kasih.